Yang keempat adalah perjumpaan hutang atau kompensasi. Perjumpaan hutang di sini terjadi demi hukum. Pada suatu keadaan di mana dua orang saling berhutang satu sama lain. Contoh misalkan, A mempunyai utang kepada B sebesar 1 juta. Sebaliknya B mempunyai utang pada A sebesar 1,5 juta. Demi hukum dalam hal ini yang telah terjadi perjumpaan hutang sehingga B hanya memiliki kewajiban pembayaran hutang pada A sebesar 500.000 rupiah. Alasan berakhirnya yang kelima adalah pencampuran hutang. Merupakan suatu keadaan di mana satu orang berkedudukan sebagai kreditor dan debitur untuk suatu permasalahan hutang yang sama. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang bapak yaitu kreditur meminjamkan uang kepada anaknya. Berarti anaknya kan debitur ya, jadi penghutang ya. Ketika kreditur meninggal dunia, maka debitur akan berkedudukan sebagai ahli waris dari kreditur yang menerima budel waris dari pemaris. Maka ahli waris yang awalnya berkedudukan sebagai debitur setelah kreditur meninggal dunia, secara otomatis menurut hukum menggantikan kedudukan pewaris atau kreditur, termasuk utang piutang dengan dirinya. Dalam hal ini, maka perjanjian hutang piutang antara bapak dengan anak tersebut otomatis berakhir menurut hukum. Paham nggih sampai di sini adik-adik? Yang enam, pembebasan hutang. Pembebasan hutang merupakan suatu perbuatan yang mana pihak kreditur melepaskan haknya untuk melakukan penagihan piutang kepada debitur. Termasuk berlaku demi hukum maka utang piutang secara tanggung renteng. Contohnya gini, A memiliki hutang kepada B, C, dan D sejumlah 3 juta secara tanggung renteng. Kemudian A secara sukarela menyatakan membebaskan B atas hutang-hutang yang dimiliki terhadap A. Maka pada dasarnya demi hukum, pembebasan tersebut juga berlaku terhadap C dan D, kecuali jika ada pernyataan tegas dari A yang menyatakan sebaliknya. Alasan hapusnya suatu perjanjian yang ketujuh karena musnahnya barang atau yang terhutang. Hilang atau musnahnya suatu objek dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan berakhir. Dengan catatan hilang atau musnahnya objek tersebut bukan merupakan kesalahan debitur dan terjadi sebelumnya debitur lalai dalam melakukan penyerahan kepada kreditur. Misalkan di tengah jalan dia kredit motor. Motor itu dicuri orang. Motor itu sudah dikunci, diparkir yang benar, hilang, maka dengan musnahnya barang yang terhutang, maka perjanjian menjadi berakhir. Dan itu biasanya kalau di leasing itu kan sudah di-cover dengan asuransi adik-adik. Jadi misalkan di saat motor jenengan hilang, dicuri maling ya, jenengan dapat laporan kepolisian dengan menyatakan bukti lapor itu, terus kunci masih ada berikut kunci gandanya. Biasanya kan kita dapat 2 atau 3 ya dari leasing kalau kita kredit dan STNK-nya masih ada. Maka perjanjian tersebut menjadi hapus. Nah, kalau kuncinya tidak ada, terus STNK-nya tidak ada, lah itu kan masih bisa diperdalam lagi. Bisa juga itu nanti ada unsur penggelapan ataupun penipuan di situ. Unitnya dihilangkan. Benar lah Pak. Akhirnya Oke. gimana Pak? Kalau memang eh, sepeda kita hilang dari leasing, kita nggak perlu bayar lagi gitu Pak ya? Nggak perlu bayar lagi, Mas. Nggak perlu bayar, terus kita ada penggantian sepeda nggak Pak? Apa gimana ya? Kalau utang jenengan itu sebetulnya kan ada asuransi nanti keluar, Mas. Kalau utang jenengan tinggal dikit diurus, insya Allah keluar. Hmm. Kalau apa utang jenengan baru nyicil, lebih baik diabaikan aja. Nggak akan sebanding nanti. Oh, ini kalau asuransi kira-kira berapa Pak ya? Katakanlah kita kredit 3 tahun, terus dikurang baru 1,5 bayar gitu.
ini kan G. hilang. Jadi perkiraan asuransi dapat berapa sebanding apa enggak? Di perjanjian itu kan tergantung asuransinya ya, Mas. Kalau waktu kita ngambil ores, itu kan nilainya besar. Kalau TLO tergantung, ada yang di tahun pertama itu kita dapat ganti 100%, di tahun kedua 75%. Jenengan lihat anu klausalnya. Klausal perjanjian itu jenengan baca. Tiap asuransi beda-beda. Oh baik Pak, paham. Jadi harus paham dulu G, di G, perjanjiannya. Oke, oke, makasih infonya Pak. G, Mas. Memang faktanya di saat kita hutang itu kan kita tidak terlalu ngurusi ya. Yang penting cair, yang penting jadi. Bos apapun kita tekan. Ya misalkan kita buat email atau apapun ya, itu kan kita tidak terlalu baca. Kita langsung setuju-setuju, kita scroll ke bawah, langsung accept ya. Ya karena kita memang butuh. Nah di saat ada bermasalah, kalau itu tidak kita baca, itu juga akan jadi bumerang buat kita. Oke, saya lanjut. Oke, pembatalan yang alasan berakhirnya perjanjian yang 8 yaitu pembatalan. Hal ini berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan di pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya syarat subjektif dan syarat objektif. Tidak terpenuhi syarat objektif, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, suatu hal tertentu dan objek yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pembatalan tersebut perlu diajukan ke forum penyelesaian. Kalau untuk batal demi hukum memang harus diajukan di pengadilan yang ditunjuk oleh perjanjian yang disepakati para pihak. Selama hakim belum memutuskan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku. Itu yang syarat batal yang syarat subjektif syarat 1-2. Sedangkan kan batal demi hukum otomatis batal, tidak perlu diajukan pembatalan ke pengadilan setempat. Yang ke-9, berlakunya suatu syarat batal. Hal ini berkaitan erat dengan adanya perjanjian bersyarat yang disepakati para pihak, yaitu berakhirnya suatu perjanjian disebabkan oleh terjadinya hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 10. Daluwarsa. Batas waktu untuk melakukan suatu tuntutan hukum atas pemenuhan prestasi berdasarkan suatu perjanjian yaitu 30 tahun terhitung sejak timbulnya hak tersebut. Apa yang dimaksud dengan MOU? Memorandum of Understanding atau MOU dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah nota kesepakatan, nota sepemahaman, ataupun perjanjian kerjasama atau perjanjian pendahuluan. Istilahnya berarti MOU ini prakontrak. MOU merupakan dokumen yang akan memberikan gambaran tentang perjanjian yang akan kedua belah pihak sepakati. Jadi dokumen ini mampu meyakinkan pihak yang mungkin masih ragu terhadap kesepakatan sebelum membuat kontrak. Hal-hal yang harus disertakan pada bagian MOU ini adalah maksud dan tujuan perjanjian, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta jangka waktu yang telah disepakati semua pihak. Tidak hanya itu, biaya penyelenggaraan kegiatan juga perlu diuraikan. MOU itu prakontrak, sedangkan perjanjian itu kontrak itu sendiri. Perbedaan MOU dan perjanjian yang pertama adalah bahwa MOU adalah prakontrak, sementara perjanjian adalah kontrak itu sendiri. Perjanjian menyepakati banyak hal di dalamnya, sedangkan MOU hanya beberapa kesepakatan saja dan sifatnya mewakili serta sebagai tanda bukti bahwa akan adanya perjanjian yang disepakati di depan tadi. Yang kedua, MOU bersifat sementara, tidak mengikat. Sedangkan perjanjian itu sifatnya mengikat. Perbedaan MOU dan perjanjian yang kedua adalah masalah kekuatan hukum itu sendiri. Biasanya MOU itu bersifat sementara dan tidak mengikat,
sementara perjanjian itu mengikat. Kaitan dengan poin pertama, MOU merupakan perjanjian prakontrak yang menandakan akan adanya kesepakatan berupa perjanjian itu sendiri. Segala hal yang mengatur tentang kesepakatan kerjasama akan diatur lebih spesifik dalam perjanjian nanti. MOU itu sederhana, yang ketiga, perjanjian itu lebih spesifik. Perbedaan MOU dan perjanjian yang ketiga terlihat dari tingkat kerumitannya. MOU biasanya bersifat sederhana dan tidak rumit, sementara itu perjanjian bersifat spesifik dengan tingkat kerumitan tertentu. Maka dari itu, salah satu syarat terlaksananya perjanjian adalah kecakapan dari beberapa pihak yang bersepakat. Hal tersebut dikarenakan perjanjian memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Yang keempat, MOU itu mudah banget dibatalkan, sedangkan perjanjian sulit dibatalkan. Terakhir yang menjadi perbedaan MOU dan perjanjian adalah MOU mudah dibatalkan, sementara perjanjian sulit untuk dibatalkan. Di awal proses sebelum terlaksananya perjanjian akan ada feasibility studies atau studi kelayakan. Tujuannya untuk meninjau kemampuan kedua belah pihak yang akan terikat pada perjanjian agar tidak adanya pembatalan di tengah berlangsungnya perjanjian itu sendiri. Perancangan kontrak atau kontrak drafting. Ini tidak sama dengan hukum perjanjian, law of contract. Perancangan kontrak memerlukan keterampilan, berbagai teori hukum dan teori ekonomi dari cabang ilmu hukum dan ilmu bisnis, apapun mempunyai peran penting untuk proses perancangan kontrak. Tidak hanya sekedar hukum perjanjian. Kontrak merupakan kesepakatan subjek hukum perdata. Kontrak merupakan terjemahan bahasa sehari-hari dalam bentuk dokumen dan kalimat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban atau prestasi. Prestasi ini kewajiban ya adik-adik. Kontrak memiliki keberpihakan. Kontrak sangat bergantung pada nature of the industry. Kontrak harus memperhatikan hukum yang berlaku. Kontrak dapat dipilah-pilah menjadi bagian-bagian atau anatomi. Anatomi kontrak ya, secara umum kontrak itu terdiri dari bagian pendahuluan pertama, bagian isi, bagian penutup, dan lampiran apabila ada.